Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Tehumuri. Saya dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Di sini saya akan membahas materi tentang interaksi manusia dan komputer atau human interaction, faktor-faktor pendewasaan, dan prinsip utama perancangan HCL. Poin-poin yang terdapat dalam materi ini yang pertama, interaksi manusia dan komputer. Yang kedua, faktor-faktor pendewasaan interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga, prinsip utama perancangan interaksi manusia dan komputer. Masuk saja pada materi yang pertama dengan interaksi manusia dan komputer. Penjelasan mengenai interaksi manusia dan komputer adalah komunikasi dua arah antara pengguna atau user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan tertentu. IMK juga merupakan disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi dari setiap komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, beserta studi tentang faktor-faktor utama dalam lingkungan interaksinya. Tujuan interaksi manusia dan komputer menghasilkan sistem yang dapat digunakan, memiliki manfaat atau useful, mudah dioperasikan oleh user atau user-friendly. Masuk dalam pembahasan yang kedua tentang faktor-faktor pendewasaan interaksi manusia dan komputer. Faktor yang pertama, faktor rekayasa perangkat lunak atau RPL. Instruksi yang bila dieksekusi akan memberi fungsi dan kerja yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara proposal, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaannya. Faktor yang kedua, faktor desain grafis. Penggunaan desain grafis dalam ilmu komputer sudah menjadi kebutuhan di masa sekarang. Banyak aplikasi yang tidak hanya terbentuk teks, tetapi sudah dalam bentuk multidimensi. Faktor yang ketiga, faktor kecerdasan bantuan. Suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, di mana merupakan penggabungan cara berpikir manusia dan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan pembelajaran. Faktor yang keempat, faktor linguistik komputasional. Peran berbahasa sebagai antarmuka, memudahkan dalam penggunaan sistem, menghindari kesalahpahaman dalam pengguna sistem. Faktor yang kelima, faktor psikologi. Setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Siapa target pengguna program, bagaimana lingkungan dari user, perilaku user secara umum, juga mencakup pengetahuan dan keahlian pengguna. Faktor yang keenam, faktor multimedia. Tampilan menjadi lebih menarik, lebih mudah dimengerti oleh user, adanya gambar, suara, teks, dan grafik. Faktor yang ketujuh, faktor antropologi. Memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberi kontribusi sesuai bidang masing-masing. Dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang cara kerja dari prinsip kelompok karyawan yang ada dalam suatu perusahaan, di mana terjadi komunikasi antara manusia dan peralatan yang digunakan. Faktor yang ketujuh, faktor ergonomik. Ilmu yang mempelajari bentuk tubuh manusia terhadap suatu benda, berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapat lingkungan kerja yang nyaman. Ilmu yang mempelajari perancangan dan pengaturan barang-barang yang digunakan manusia. Faktor yang kesembilan, faktor sosiologi, yang berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial. Teknik penulisan merupakan bentuk paduan secara manual dari suatu produk. User diharapkan akan mudah berinteraksi dengan sistem jika sudah mempelajari paduan manual tersebut. Faktor yang ke-10, faktor matematika. Pembuatan sistem berdasarkan penghitungan matematika agar bisa efisien. Faktor yang ke-11, faktor bisnis. Semakin banyak permintaan pasar yang datang dari pengguna seperti komputer, ponsel, tablet, dan sebagainya. Semua mengacu dari perkembangan teknologi informasi yang merupakan peluang bisnis. Masuk pada prinsip-prinsip perancangan. Yang pertama, user compatibility.
Interface dapat dianalogikan sebagai sampul atau cover dari sebuah sistem yang akan dilihat oleh user. Sedangkan user terdiri dari berbagai macam latar belakang yang dengan karakteristik, sifat, dan biasa yang berbeda-beda. Untuk itu, desainer harus membuat suatu antarmuka dengan sesuai dengan user dengan latar belakang berbeda dan jumlahnya yang lebih dari satu orang. Yang kedua, workflow compatibility. Dapat sebuah aplikasi software harus memikirkan urutan-urutan dari pekerjaan yang ada pada sebuah sistem. Hal ini dikarenakan agar user tidak mengalami kebingungan oleh banyaknya pilihan-pilihan menu yang harusnya menu-menu merupakan urutan dari suatu rangkap pekerjaan. Yang ketiga, task compatibility. Sebuah aplikasi yang bersampulkan antarmuka harus mampu membantu user dalam menyelesaikan tugasnya. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan pada kondisi berpikir dan memilih, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang sudah dalam proses berpikir dan tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Yang berikutnya, product compatibility. Antarmuka dari suatu aplikasi sesuai dengan sistem yang asli. Banyak aplikasi yang memiliki antarmuka berbeda dengan sistem yang aslinya. Prinsip yang kelima, konsistensi. Software harus memberikan hal-hal yang bersifat konsisten dalam merancang sebuah aplikasi, khususnya antarmuka. Yang keenam, prinsip familiarity. Salah satu sifat dasar manusia adalah mudah mengingat hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Prinsip yang ketujuh, simplicity. Kesederhanaan perlu diperhatikan dalam membangun suatu antarmuka. Prinsip yang berikutnya, prinsip kontrol. Prinsip kontrol ini berhubungan dengan tingkat konsentrasi user yang selalu berubah-ubah. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Prinsip yang berikutnya, prinsip direct manipulation. Manipulation, salah satu sifat dasar user adalah suka merubah atau memiliki rasa bosan. Prinsip yang selanjutnya, swipe, yang artinya what you see is what you get, atau apa yang didapat adalah apa yang dilihat. Faktor yang berikutnya, flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi dapat menyelesaikan masalah. Software harus membuat berbagai solusi penyelesaian untuk salah satu masalah. Prinsip berikutnya, responsiveness. Setelah user memasukkan suatu inputan atau data ke dalam aplikasi sistem melalui antarmuka, sebaiknya sistem langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil data yang diinputkan. Hal ini didasari pada sifat manusia yang semakin dinamis dan tidak mau menunggu. Prinsip berikutnya tentang prinsip invisible technology. Aplikasi yang dibuat hendaknya memiliki kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihannya itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya. Prinsip berikutnya, protection. Protection ini yang dimaksud di sini adalah user merasa nyaman dan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan. Prinsip yang berikutnya, ease of learning and ease of use. Adanya kemudahan dalam memproseskan software hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Sesudah mempelajari, user dengan mudah dan dapat yang cepat dalam menggunakan software tersebut. Yang terakhir, referensi yang saya ambil dalam berbagai sumber yang bisa dilihat. Sekian dan terima kasih.